Pernah nggak sih kamu baca buku tapi nggak ada satupun yang masuk ke otak? Atau lagi kerja, malah refleks cek-cek HP tanpa sadar. Atau punya temen yang nggak bisa diem, kayak energinya nggak habis-habis gitu. Nah, kalau relate kita ngobrolin ADHD nih. Banyak banget yang salah paham soal kondisi ini. Ada yang bilang ADHD itu cuman anak nakal yang nggak bisa diatur, ada juga yang mikir ADHD berarti nggak bisa fokus sama sekali. Padahal nggak sesimpel itu. Di video ini, kita bakal bahas gejala ADHD, mitos yang keliru, dan cara ngelolanya supaya tetap bisa produktif. Jadi, ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah kondisi yang bikin seseorang susah fokus, impulsif, dan hiperaktif. Bukan sekadar nggak bisa diem, tapi lebih ke gimana otaknya ngatur perhatian dan aktivitas. Menurut riset dari American Psychiatric Association, ADHD dialami sekitar 5-8% anak-anak dan 2-4% orang dewasa di dunia. Jadi, ini bukan sesuatu yang langka. ADHD dibagi jadi 3 tipe utama. Pertama, inattentive, sulit fokus, mudah terdistraksi, sering lupa, susah nyelesain tugas. Kedua, hyperactive, impulsive, hyperactive and impulsive, nggak bisa diem, banyak ngomong, sering ngambil keputusan spontan. Ketiga, combined type, gabungan dari keduanya. ADHD itu bukan sekadar gampang melamun atau kebanyakan gerak, tapi bisa ngaruh ke banyak aspek kehidupan. Di sekolah atau kerjaan, biasanya susah untuk fokus. Dalam kelas atau rapat, sering lupa tugas, atau suka misplace barang. Dalam hubungan sosial, biasanya sering motong pembicaraan, gampang bosen kalau ngobrol, atau nggak sadar kalau ngeganggu orang. Di rumah, biasanya kamar berantakan terus, sering lupa janji, dan juga susah ngatur rutinitas. Orang ADHD sering kesel sama diri sendiri, karena tahu apa yang harus dilakuin, tapi susah buat mulai atau nyelesainnya. Otaknya kayak tab browser dengan banyak window yang kebuka, tapi nggak ada yang loading sampai selesai. Mitos versus fakta ADHD. Banyak banget mitos soal ADHD. Yuk, kita lurusin. Mitos pertama, ADHD itu cuma alasan buat orang malas. Faktanya, ADHD itu nyata dan udah terbukti dalam studi medis. Ada perbedaan struktur otak yang bikin orang ADHD susah fokus dan impulsif. Mitos kedua, ADHD cuma ada pada anak-anak dan bakal hilang saat dewasa. Faktanya, 60% anak ADHD tetap punya gejala pas sudah dewasa. ADHD itu kondisi seumur hidup yang bisa dikelola, tapi nggak bisa tiba-tiba hilang. Mitos ketiga, kalau bisa fokus main game atau hobi, berarti nggak ADHD. Faktanya, orang ADHD justru bisa hiperfokus. Mereka bisa keasikan di hal yang mereka suka, tapi susah fokus di tugas lain. Mitos keempat, ADHD cuma dialami anak laki-laki. Faktanya, perempuan juga bisa ADHD, tapi sering nggak ketahuan karena gejalanya beda, lebih ke susah fokus daripada hiperaktif. Cara mengelola ADHD. ADHD nggak bisa sembuh, tapi bisa dikelola biar nggak terlalu ganggu kehidupan sehari-hari. Pertama, obat kalau dibutuhkan. Obat seperti stimulans, Ritalin, Adderall, bisa bantu ningkatin fokus, tapi harus di bawah pengawasan dokter ya. Kedua, terapi perilaku bisa membantu kebiasaan lebih terstruktur dan mengelola emosi. Ketiga, manajemen waktu. Pakai to-do list, alarm, atau teknik Pomodoro biar tugas nggak keteteran. Keempat, lingkungan yang mendukung. Kurangi distraksi, buat jadwal yang jelas, dan kasih tahu orang sekitar biar lebih ngerti. Dan terakhir, olahraga and pola hidup sehat. Aktivitas fisik seperti lari atau yoga terbukti bisa bantu mengatur energi dan fokus. Fakta menarik tentang ADHD Michael Phelps, atlet renang legendaris, punya ADHD dan memanfaatkan renang untuk menyalurkan energinya. Studi menunjukkan kalau orang ADHD sering punya kreativitas lebih tinggi karena cara kerja otaknya unik. Orang ADHD 4 kali lebih sering kecelakaan saat berkendara karena susah fokus. Makanya penting untuk pakai strategi khusus biar lebih aman. ADHD itu bukan sekadar susah fokus atau terlalu aktif. Ini kondisi neurologis yang nyata, tapi kalau dikelola dengan baik, orang ADHD bisa tetap produktif dan sukses. Kalau kamu atau temenmu punya gejala ADHD, jangan ragu buat konsultasi ke profesional. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.